Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dewi dari NIM 89 kelas 5C. Di sini saya akan menjadi pemateri dalam acara webinar sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono SPD MPD. Di sini saya mengambil materi dari Ibu dosen Siti Fajriana Fitroh, SPSI MA, materi Parenting Education. Halo ayah bunda, mengenai anak yang berkarakter baik, pasti tentunya setiap orang tua ingin mempunyai anak peserta didik yang berkarakter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengasuh dan membentuk anak berkarakter. Yuk simak video setelah ini. Cara mengasuh dan membentuk anak berkarakter itu yang pertama menjadi role model. Apa itu role model? Nah, di sini perannya orang tua harus menunjukkan kualitas karakter yang baik yang dapat menanamkan nilai-nilai pada anak mereka sehingga mereka ingin menirunya. Nah, jadi peran orang tua di sini yang maksud dari menjadi role model, maksudnya kita sebagai orang tua menjadi pencontoh. Nah, di sini di mana orang tua ini bisa menanamkan nilai-nilai pada anak. Nah, kita bisa mengajarkannya bagaimana kita menunjukkan kualitas karakter yang baik dan lain-lain. Untuk yang kedua, kita menunjukkan empati. Nah, menunjukkan empati pada anak dapat mengajarkan semua nilai karakter yang dimilikinya. Ketika anak merasa bahwa orang tua di sini memahami dan sangat memperhatikannya, maka mereka akan memiliki motivasi untuk mempelajari nilai dan karakter yang kita ajarkan. Nah, selain yang pertama menunjukkan kita sebagai role model, mencontohkan. Nah, untuk yang kedua kita harus menunjukkan rasa empati. Nah, ketika kita sudah memberikan pemahaman, memperhatikan. Nah, di sini kan perannya anak ingin dimengerti, ingin dipahami dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua seperti itu, menunjukkan empati kita, memahami dan sangat memperhatikannya. Maka jika anak sudah merasa dia sudah dipahami, diperhatikan oleh orang tua, nah mereka akan sekaligus memiliki memotivasi untuk mempelajari nilai dan karakter yang akan kita ajarkan. Untuk yang ketiga, nah, menggunakan momen baik guna membangun karakter anak. Mengapa? Nah, perlu diperhatikan dalam membangun karakter anak, suatu momen yang baik juga diperlukan. Nah, misalnya ketika anak melanggar aturan yang sudah kita terapkan sebagai orang tua, maka orang tua di sini dapat menerapkan konsekuensi yang adil. Nah, anak akan belajar untuk bertanggung jawab dan disiplin sehingga momen ini dapat menjadi cara untuk membangun karakter baiknya terbentuk. Nah, juga pastikan kita sebagai orang tua memberitahu anak tentang kesalahannya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Namun sebelum itu, kita sebagai orang tua pikirkan nilai-nilai yang kita terapkan sehingga kita tidak memberi konsekuensi yang terlalu berat kepada anak. Di sini saya mencontohkan anak yang lupa membereskan mainannya. Nah, di sini kita gunakan momen tersebut untuk membangun karakter anak. Namun sebelum itu kita menjelaskan terlebih dahulu tentang kesalahannya dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Contohnya, adik, mainannya kenapa nggak dibereskan? Nah, jadi kelihatannya kan kotor, kocar kacir, tidak bagus untuk dipandang. Nah, dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk memperbaikinya? Nah, kita di sini bisa memberitahukan anak untuk membereskannya. Contohnya, adik, ayo kita bereskan mainannya. Nah, biar nanti mainannya rapi dan enak dilihat, tidak kocar kacir. Nah, jadi peran orang tua di sini juga selain memberitahukan kesalahannya dan memperbaikinya, konsekuensi terhadap anak. Nah, di sini kita juga harus
mendorong mereka dari belakang. Contoh, seperti halnya kita juga ikut membantu anak, tidak hanya kita sebagai orang tua hanya memberitahukan mereka, menyuruh-nyuruh mereka, namun kembali ke poin yang pertama, kita harus menjadi role model, dimana setiap gerakan kita, setiap karakter baik yang kita tunjukkan pasti ditirukannya oleh anak. Karena prinsip anak di sini tidak lepas dari kata meniru apa yang sudah ia dilihatnya. Nah, untuk yang selanjutnya menceritakan kisah dan kehidupan. Nah, orang tua, kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik juga dapat menggunakan suatu cerita untuk mengajarkan pelajaran moral pada anak. Contohnya kita bisa menggunakan media untuk menarik kesan anak, menarik bagi anak. Nah, contohnya kita bisa menceritakan si kancil anak nakal. Nah, contohnya. Selanjutnya menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan. Nah, menceritakan kisah dan kehidupan di sini menceritakan tentang kehidupan dapat memberi pelajaran mengenai nilai-nilai etika yang baik pada anak. Nah, mengajak anak berdiskusi mengenai cerita yang memiliki pesan moral tersebut juga dapat memperkuat nilai yang kita ajarkan. Sebaliknya, ketika anak bercerita mengenai kehidupannya di sekolah ataupun temannya, dengarkan dan berilah respon yang baik. Terkadang anak sesudah sekolah yang punya adik TK itu pastilah menceritakan apa yang sudah terjadi sebelumnya yang ia hadapi. Nah, contohnya, ibu-ibu tadi di sekolah diajarin nulis huruf abjad, ABC. Nah, kita sebagai orang tua juga mendengarkan kisah mereka, mendengarkan cerita mereka dan berilah respon yang baik. Bukan kita malah mengajukannya. Nah, di sini dapat membuat anak menjadi seperti kita sebagai orang tua tidak memberikan empati kepada mereka, sehingga peserta didik kita merasa aku tidak diperhatikan, aku tidak dipahami juga sama orang tua, sama ayah bunda. Jadinya mereka nanti kita sebagai role model. Nah, peran anak di sini juga malah sebaliknya ke kita. Mereka tidak memberikan feedback kepada kita yang sudah kita pelajari, yang sudah kita mengajarkan karakter ke peserta didik kita. Yang selanjutnya menunjukkan rasa bangga pada anak. Nah, mengapa di sini kita sebagai orang tua menunjukkan rasa bangga pada anak? Nah, di sini juga dapat membantu mengembangkan harga dirinya sehingga anak tidak menjadi orang yang gugup dan penakut. Nah, jika kita selalu menunjukkan rasa bangga dan pada anak selalu melakukannya karakter tersebut, ketika anak selalu setiap kali menerapkan perilaku yang positif, nah katakanlah bahwa kita di sini bangga terhadapnya. Nah, mengapa hal ini juga akan membuat anak terhindar dari karakter-karakter buruk. Nah, karakter buruk tersebut bisa berupa ya anak gugup dan penakut. Nah, jika anak di sini belum mampu untuk menunjukkan sisi terbaiknya, sisi perilaku positifnya, nah maka kita di sini harus tetap menghargai dan mendukungnya. Mengapa? Karena di sini kan kita juga membantu mengembangkan harga dirinya, biar mereka tidak penakut, mandiri dan tidak gugup jika melakukan hal sesuatu. Saya contohkan seumpamanya anak di sini ingin mainan yang baru. Nah, di sini juga kita mengajarkan anak dulu. Mainannya sudah banyak di rumah. Adik kalau mau bisa nabung dulu
di sini kan kita juga mengajari mengendalikan diri. Mengendalikan diri seperti apa? Kita harus sabar dulu. Terkadang orang tua terlalu memanjakan anak, seperti apa yang dia inginkan harus kita lebih dahulukan, harus kita laksanakan. Nah, dengan demikian kita sebagai orang tua itu kesannya ingin membuat anak kita menjadi manja. Nah, ini perlu kiranya orang tua mengajari anak untuk mengendalikan diri. Nah, dalam mengendalikan diri di sini dapat membantu anak mengajarkan melakukan self talk. Nah, melakukan self talk ini anak harus mengingatkan dirinya sendiri, tidak bereaksi secara berlebihan. Secara berlebihan juga terhadap sesuatu hal, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya dan selalu berpikir sebelum bertindak. Nah, sehingga mereka dapat mengendalikan tindakannya. Nah, untuk yang selanjutnya memberi anak peluang untuk berlatih. Nah, anak di sini harus mempraktekkan apa yang harus dipelajarinya, termasuk mengenai pembentukan karakter. Nah, tidak hanya sekedar melihat dan mendengar saja apa yang diajarkan oleh orang tua ataupun pendidik. Anak juga membutuhkan pengalaman langsung untuk menghasilkan karakter yang baik untuk mereka sendiri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda di rumah. Saya mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan ataupun tutur kata yang keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.